Dengan Betran, memang klien kami maupun Ruben tidak membeda-bedakan satupun dari anak-anaknya, gitu ya. Jadi kalau ditanya terkait dengan bagaimana nasib Betran, sampai saat ini masih tinggal, menetap, sekolah bersama dengan klien kami juga, gitu loh. Jadi kalau ditanya masih dibiayai, masih dibiayai. Nasib Betran itu sendiri setelah Ruben dan Wenda resmi bercerai seperti apa bang? Apakah nanti dia akan pulang ke kampung halaman atau memang masih di bawah naungan Ruben dan Wenda? Iya, kami juga sudah pernah menjelaskan bahwa memang terkait dengan Betran, memang klien kami maupun Ruben tidak membeda-bedakan satupun dari anak-anaknya, gitu ya. Jadi kalau ditanya terkait dengan bagaimana nasib Betran, sampai saat ini masih tinggal, menetap, sekolah bersama dengan klien kami juga, gitu loh. Jadi kalau ditanya masih dibiayai, masih dibiayai. Berarti bang, izin bagi nantinya Betran juga akan bergabung dengan putri-putrinya Sarwenda dan Ruben dan tinggal bersama Sarwenda dan dibiayai oleh Ruben seperti itu. Iya, sejauh ini yang kami tahu masih demikian. Nanti untuk lebih tepatnya bisa ditanyakan ke klien kami juga pada saat konferensi pers ya. Bang, tadi kan untuk alasan sendiri itu adalah ketidakcocokan. Kalau dari Bang Minola juga ada berbeda pendapat, sering berbeda pendapat. Tapi di satu sisi pernikahan ini udah 11 tahun, Bang. Itu mulai kapan sih ada ketidakcocokan? Kalau informasi dari saksi yang pernah kita tanyakan juga, yang pernah bersidang juga, memang dari awal saksi ini kan kurang lebih 4 tahun sudah bekerja, 4 tahun lalu ya. Dari awal dia bekerja itu memang sudah ada percekcokan perbedaan pendapat, hal-hal yang kecil lah. Jadi dan itu sering, pertengkaran itu sering, meskipun kecil tapi sering. Ya, jadi misalnya ya perbedaan pendapat, milih bajunya beda, seleranya beda gitu ya. Jadi hal-hal kecil juga, cara makannya, kadang-kadang mau menu ini, mau itu selalu bertengkar mereka ya. Jadi pertengkaran itu terus menerus gitu. Ya, itu yang disampaikan salah satu saksi ya, pada saat kemarin diperiksa ya, kan sebelum didatangkan ke pengadilan kan kita juga bicara dengan saksinya gitu. Itu juga yang disampaikan mereka. Jadi memang tidak cocokan yang terus menerus. Jadi itu yang menjadi dasar utama ya, kenapa sampai mereka bercerai. Berarti mulai dari kalau 4 tahun masalah yang belakang. kecocokan seperti itu artinya masalah kecil loh Pak. Iya, masalah kecil yang terus diulang-ulang dan tidak bisa tidak pernah ada solusi kan menjadi besar akhirnya gitu ya. Jadi sebenarnya itulah momen yang paling selalu bermasalah lah gitu. Nah, kembali ke masalah Betran. Betran tetap sampai saat ini dianggap seperti anak kandung ya. Jadi tidak ada lagi perbedaan ya. Bahwa dia sudah dewasa itu memiliki konsekuensi bagi Betran, bahwa dia bisa memilih ya, dia mau kemana saja sekarang sudah bebas. Tetapi status dia sebagai anak tetap menjadi anak dari Ruben Onsu dan Sarwenda gitu pada saat dia diangkat. Jadi apa ada perbedaan, tidak ada perbedaan ya, tetap akan seperti itu ya. Bang, sedikit tadi kan dibilangnya tahun si saksi itu udah ada cekcok sedikit. Iya. Tapi waktu itu mungkin berapa tahun terakhir atau pas setahun terakhir atau kalau untuk terakhir ada menjadi keputusan mereka kira oke fix cerai gitu. Kalau itu nanti ditanyakan ke Wenda ya. Karena gini, 4 tahun bertengkar terus menerus, mungkin teman-teman media juga baru melihat bahwa dalam 1 tahun terakhir ini aja ya baru ada rencana mau perceraian ya, mungkin baru 1 tahun terakhir ya. Tapi nanti bisa ditanyakan langsung ke Wenda ya. Prinsipnya putusan ini klien kami menerima semuanya, dan klien kami juga sudah akan memulai hidup baru lagi, tidak bergantung oleh siapapun ya, dan akan fokus mengurus anak ya. Itu aja. Untuk terkait rumah baru itu jatuhnya ke hak Wenda atau milik bersama atau hanya milik Sarwenda seperti apa? Iya, berdasarkan kesepakatan di luar persidangan yang telah dijalin antara klien kami dengan Ruben, memang rumah tersebut akan menjadi hak daripada klien kami. Demikian, hingga hanya saja ada beberapa kewajiban-kewajiban yang memang masih akan ditanggung oleh pihak Ruben terhadap bank, begitu ya. Seperti itu. Bang, kalau untuk tingkat komunikasi mereka seperti apa Bang? Sampai berdua gini, terkait dengan Gonogini tadi, rumah itu konsepnya adalah mereka tetap memikirkan anak-anak
Ya, jadi rumah itu sebenarnya bukan dimiliki oleh Wenda atau Ruben, tetapi itu difokuskan bahwa untuk masa depan anak-anak. Ya, jadi tidak ke arah satu pihak, ya, tetapi itu adalah benar-benar mereka persiapkan untuk anak-anak besar, ya inilah rumah mereka. Karena itu mimpi mereka. Atas namanya bang rumahnya? Ruben. Tetap Ruben atas namanya? Iya, sama Ruben. Tapi itu cicilannya bakal sama Wenda apa cuma Ruben aja bang? Terkait cicilan nanti ditanyakan ke Wenda ya sama Ruben ya. Itu kayaknya udah masuk ke privacy, tapi yang pasti konsepnya bukan milik 1-2 orang, tetapi konsepnya adalah rumah ini dipersiapkan untuk anak-anaknya dewasa nanti. Bang, rumah ini dibuat setelah memang ada perselisihan atau memang sebelumnya sudah disiapkan untuk masa depan, tapi di pertengahan jalan terjadi cekcok atau seperti apa bang? Ya kalau dari awal sebelum dibangun rumah udah cengcok, nggak mungkin mau bangun rumah gitu ya. Sebenarnya untuk gong perceraian kan, ya kalau percekcokan mungkin aja, tapi gong perceraian nggak mungkin pada saat dia sebelum bangun rumah udah ada gong perceraian tetap dia bangun kan nggak mungkin gitu. Jadi gong perceraian ya mungkin di ujung-ujung lah ya. Bang, berarti pas saat cerai ini siapa yang akan pindah keluar rumah bang? Apa Ruben atau si Sarwenda? Kalau dari cerita saksi sih Ruben ya. Kalau dari cerita saksi ya, tapi sekali lagi itu tidak saya tidak mau membuat siapa yang salah siapa yang benar ya. Dari awal saya selalu bilang dan saya tegaskan kepada klien kami bahwa persoalan ini jangan sampai membuat anak-anak tidak bahagia. Jadi biarin orang dewasa yang berproses secara hukum, tetapi anak-anak ini tetap harus mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang cukup ya. Dan juga jangan terlalu banyak memberikan informasi yang membuat anak-anak ini melihat bahwa orang tuanya bertengkar besar gitu ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya pikir untuk masalah-masalah yang akan membuat masalah ini makin besar saya tidak bisa sampaikan gitu ya. Tetapi intinya sekarang sudah menerima putusan ini dengan legowo lah ya.